Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PPG Prajab gelombang 1 tahun 2022 dari PGSD 04 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada mata perkuliahan pembelajaran diferensiasi, kita akan membahas mengenai diferensiasi pada pemilihan aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Untuk anggota kelompok kami, kelompok 2 terdiri dari Aji Susilo Darmawan, Deka Arti Wijaya, Dewi Rahmawati Nurjana, Haris Yuniandar, Karisma Anggun Surya, Puput Hafidri, dan Widyaningrum. Diferensiasi pada konten ini konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik, tentunya mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar dari peserta didik, baik itu aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik atau ketiganya. Strategi diferensiasi konten perlu dipahami konten itu segala sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik, termasuk ketiga aspek tadi. Nah, jika kita berbicara mengenai kesiapan belajar, nah itu dapat dipahami sebagai kemampuan awal dari peserta didik. Misalkan peserta didik kelas rendah, khususnya sekolah dasar, khususnya lagi pada kelas bawah, itu kan kemampuan awalnya masih pada tahap operasional konkret. Nah, sehingga kita dalam melakukan pembelajaran harus sebisa mungkin dengan barang benda-benda yang konkret. Misalkan dalam pembelajaran penjumlahan, kita dapat menggunakan media berupa kelereng, buah apel, buah jeruk, dan lain sebagainya untuk membangun konsep tentang penjumlahan. Pada tahapan berikutnya, pada tahapan abstrak, yang sudah bisa kita lihat pada kelas tinggi, nah kita melakukan pembelajaran mengenai penjumlahan, kita tidak perlu menggunakan media-media konkret tersebut. Peserta didik biasanya sudah bisa melakukan penjumlahan dalam bentuk abstrak. Kemudian aspek konten yang kedua adalah minat. Setiap individu itu kan memiliki karakter dan minat yang berbeda-beda. Nah, kita misalkan peserta didik yang menyukai tentang cerita, sejarah, dan lain sebagainya, itu kita bisa mempersiapkan teks narasi yang sesuai dengan minat dari peserta didik tersebut. Misalkan peserta didik yang menyukai sejarah, kita bisa menggunakan narasi mengenai kerajaan Majapahit, atau mungkin Waktu Sailendra, Sanjaya, dan lain sebagainya. Aspek konten yang ketiga adalah profil belajar peserta didik. Profil belajar peserta didik ini mengacu pada gaya belajar dari peserta didik. Terdapat 3 gaya belajar, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Dalam merancang pembelajaran, kita harus dapat memenuhi dari ketiga gaya belajar tersebut. Misalkan peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, kita harus merancang pembelajaran itu yang dapat mengakomodir gaya belajar tersebut dengan kita menyediakan narasi, bacaan, atau mungkin dengan gambar. Untuk gaya belajar peserta didik yang kinestetik, kita dapat melakukan kegiatan praktik secara langsung untuk mengakomodasi gaya belajar tersebut. Sementara untuk audio, kita dapat menggunakan metode ceramah, podcast, dan lain sebagainya. Kemudian diferensiasi pada proses. Nah, proses sendiri dapat diartikan sebagai cara belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Proses itu segala sesuatunya yang berkaitan dengan pembelajaran. Strategi yang dapat digunakan
untuk diferensiasi proses, yang pertama adalah kegiatan berjenjang. Semua peserta didik bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, dilakukan dengan dukungan dan tantangan yang kompleks serta berbeda-beda. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu. Akan mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai materi yang sedang dipelajari dan menarik minat dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, membuat agenda individu untuk peserta didik. Guru membuat tugas untuk dikerjakan semua peserta didik. Sebagian pekerjaan umum untuk seluruh kelas dan pekerjaan yang terkait dengan tugas individu. Setelah selesai mengerjakan tugas umum, maka peserta didik boleh mengerjakan tugas individu yang khusus tadi. Yang keempat, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Setiap tugas itu kan memiliki tingkat kesukaran yang berbeda-beda, jadi digunakan waktu yang berbeda-beda pula dalam pengerjaan tugas. Misalkan tugas proyek atau tugas harian itu kan memiliki waktu yang berbeda-beda. Yang kelima, membangun kegiatan yang bervariasi berkaitan dengan gaya belajar tadi. Nah, kita mengembangkan kegiatan yang bervariasi pula untuk mengakomodir seluruh gaya belajar dari peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, strategi yang dapat digunakan dalam proses itu menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Misalkan dalam tugas A, kelompoknya itu terdiri dari 5 siswa, sementara untuk tugas B dari 3 peserta didik, dan kita bisa merolling setiap anggota dari kelompoknya itu dengan metode berhitung atau sesuai dengan absensi atau tempat duduk, tergantung situasi dan kondisi dari kelas tersebut. Kemudian produk. Diferensiasi pada produk ini berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi hasil dari penilaian belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Di sini ada poin memberikan tantangan atau keragaman, dan kemudian mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Jadi ini tantangan atau keragaman itu maksudnya tugas itu dibuat berbeda-beda untuk setiap topik yang diajarkan. Misalkan dalam pembelajaran mengenai ekosistem, tugas produk yang dihasilkan nanti misalkan dari menggunakan poster. Kemudian untuk pembelajaran mengenai materi rantai makanan, nah produk yang dihasilkan nanti berupa artikel atau lain sebagainya. Kemudian pengekspresian pembelajaran yang diinginkan ini merupakan panduan dari tugas-tugas dari produk yang nantinya akan dihasilkan. Konten apa yang harus ada produk, yang harus ada pada produknya nanti, bagaimana cara mengerjakannya, sifat dari produk akhir yang diharapkan. Jadi berupa panduan-panduan dalam merancang dan apa yang harus ada dalam hasil belajar tersebut. Kemudian lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini berkaitan dengan segala sesuatu yang menunjang proses pembelajaran yang berlangsung, terdiri dari fisik, sosial, dan iklim. Fisik ini berkaitan dengan apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita sentuh. Nah, misalkan kita dapat merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, pada aspek fisik ini kita dapat memodifikasi tempat duduk dalam jangka waktu tertentu. Misalkan tempat duduk letter U kita buat dalam 2 atau 3 minggu, kemudian kita dapat mengubahnya lagi secara klasikal
kita dapat mengubahnya dengan 4 meja dan berkelompok setiap 4 orang seperti itu. Kemudian sosial ini berkaitan dengan interaksi setiap makhluk, setiap individu. Misalkan memvariasikan dalam anggota kelompok. Jadi untuk penugasan A terdiri dari 5 orang, kemudian penugasan B terdiri dari 3 orang, seperti itu. Dan kita dapat memodifikasi, memvariasikan setiap anggota kelompok-kelompoknya. Kemudian iklim merupakan semua pihak dalam lingkungan belajar yang diharapkan nantinya saling mendukung. Komunitas belajar yang efektif untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Jadi dalam pembelajaran itu setiap orang harus saling menghargai dan nantinya akan tercipta rasa saling dihargai. Yang kemudian murid merasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman sendiri ini tidak hanya sebatas dari fisik, misalkan tidak ada benda tajam dan lain sebagainya itu, namun juga dari aspek psikologi. Nah, bisa mungkin kita sebagai guru membangun lingkungan kelas itu dengan aman dan nyaman. Kemudian ada keadilan dalam bentuk nyata. Jadi kita sebagai guru harus berlaku adil kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir, guru berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Jadi setiap yang ada di lingkungan sekolah itu harus bekerja sama untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Nah, sekian pemaparan dari kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.